Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM E1E022161 kelas 2E. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Aisyah yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini dalam memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Sebelumnya, di sini saya mengangkat masalah mengenai perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai Terpadu Palung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari daerah aliran sungai. Menurut sudut pandang biografis, yang dimaksud dengan daerah aliran sungai merupakan suatu wilayah atau suatu daerah daratan tertentu yang dimana ada satu kesatuan di dalamnya itu terdapat sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau laut. Sementara dari sudut pandang pengelolaan, daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya alam seperti tanah, air, dan vegetasi, serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari daerah aliran sungai, di mana berdasarkan sumber daya manusianya, daerah aliran sungai itu dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama daerah hulu, kedua daerah tengah, ketiga adalah daerah hilir. Di mana yang pertama ini adalah daerah hulu. Daerah hulu merupakan daerah yang paling dekat dengan aliran sungai dan merupakan tempat tertinggi dalam suatu daerah aliran sungai. Yang kedua adalah daerah tengah, di mana daerah tengah ini merupakan daerah yang terletak di antara daerah hulu dengan daerah hilir. Nah, yang terakhir adalah daerah hilir, di mana daerah hilir ini merupakan daerah yang dekat dengan jalan keluar air bagi setiap daerah aliran sungai. Seperti yang saya katakan di awal, saya akan mengidentifikasi masalah mengenai daerah aliran sungai di Palung, Lombok Timur. Sesuai dengan jurnal yang sudah saya baca, di sini ada berbagai macam permasalahan dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Palung, Lombok Timur. Yang pertama adalah mengenai kondisi lahan di sungai tersebut, di mana hampir 50% lahan di daerah aliran sungai Palung berpotensi kritis dan terdapat berbagai lokasi di wilayah daerah Palung yang bervegetasi kurang sehingga dikategorikan sebagai lahan kritis seluas 288,7 hektar. Yang kedua adalah kerusakan habitatnya, di mana kerusakan habitat ini terjadi baik di kawasan hulu maupun di kawasan hilir. Karena kerusakan habitat ini, semua makhluk hidup yang berada di sungai tersebut hampir punah dan juga ekosistem di sana tidak berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah sedimentasi daerah sungai Palung telah menyebabkan pendangkalan di sepanjang daerah aliran sungai. Yang keempat adalah kondisi air yang ada di aliran sungai itu bersifat basi. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di daerah aliran sungai tersebut, ada berbagai solusi juga untuk mengatasi permasalahan di sungai tersebut. Yang pertama adalah solusinya adalah pembuatan RORA, di mana RORA ini merupakan lubang-lubang buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat oleh bidang olah dan sejajar dengan garis kontur. Fungsi RORA ini sendiri adalah untuk menjebak dan meresap air ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Pembuatan RORA dapat dikombinasikan dengan mulsa vertikal untuk memperoleh kompos. Konsep RORA ini cocok untuk lahan di kawasan daerah dan sungai yang mengalami lahan kritis.
yang mengalami kekeringan karena musim kemarau yang berkepanjangan, dan akses air ke desa yang sangat sulit untuk didapatkan. Yang kedua adalah melakukan pembenahan, di mana masyarakat di sana harus memperbaiki dan lebih memperhatikan lagi bagaimana kondisi yang terjadi di daerah aliran sungai tersebut. Yang ketiga adalah menghemat air. Jikalau kita melihat kondisi di aliran sungai itu terlihat kotor dan tercemar, maka masyarakat harus lebih menyadari dan lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan, yaitu dengan menghemat air. Karena mereka melihat air itu hanya terbatas, maka mereka harus bisa menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi merupakan pemulihan kedudukan yang semulanya melihat kondisinya yang tidak baik. Terus kita harus melakukan berbagai usaha agar keadaan tersebut kembali seperti semula. Sekian penjabaran materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.